Oke, halo semuanya. Jumpa lagi di Bisikin, bincang asik informatif. Kali ini kita akan bahas tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air. Di sini kita ada 4 teman, Sobat CPNS yang akan bantu teman-teman semua buat tahu apa sih visualisasi bangsa yang bisa kita tahu melalui pesona alam. Sebelum kita tanya-tanya keempat Sobat CPNS kita, boleh dong mereka kenalin diri dulu. Boleh dimulai dari Mbak Evi mungkin, silahkan. Terima kasih Mbak Bayu. Apa kabarnya Mbak Bayu? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Oke, izin kenalan ya. Saya dengan Evi dari Perawat RSHS. Oke, boleh. Selanjutnya, Mbak Devi. Oke, terima kasih Pak Baik. Jadi perkenalkan, namaku Devi. Aku perencana dari SCM. Oke, lanjut. Mbak Anggreni. Terima kasih, Kak Bayu. Halo teman-teman, kenalkan saya namanya Maya. Saya dari penata kelola kesehatan dari Rumah Sakit RCM. Salam kenal. Iya, selamat kenal juga Mbak Anggreni. Nah, yang terakhir ya. Boleh perkenalkan diri ya Mbak Viola. Ya, oke. Silakan. Makasih Kak Bayu. Eh, Perkenalkan teman-teman, aku Viola, Arsip Aris Ahli pertama dari BKK kelas 1 Banten. Oke, terima kasih semua perkenalannya. Salam kenal semuanya. Sekarang kembali lagi ke tema kita ya. Kalau kita bicara nih, visualisasi bangsa lewat alam, apa sih yang paling terasa buat kalian? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau alam Indonesia itu suatu identitas Indonesianya itu loh. Soalnya Indonesia itu banyak banget ragamnya. Dan ya suatu anugerah aja untuk kita yang tinggal di Indonesia karena kita punya laut, kita punya gunung, kita punya budaya-budaya dan pokoknya banyak banget yang harus kita syukuri dari alam Indonesia ini dengan segala hasil tambangnya atau lainnya. Itu sih menurut aku ya. Ada yang lain mungkin. Kalau menurut aku, pesona alam yang ada di Indonesia itu bukan cuma keindahan, tapi juga sebagai simbol persatuan, kayak mulai dari Sabang sampai Merauke. Alam itu menyatukan perbedaan suku, budaya, dan bahasa dalam satu tanah air. Wah, bagus banget ya pendapatnya teman-teman semua. Atau masih ada tambahan lainnya dari teman-teman yang lain? Kalau menurut aku, pesona alam itu bukan cuma segi alam aja nih. Untuk Indonesia itu seperti jati diri kita. Kenapa sih? Kayak alam itu kan banyak banget nih karakternya. Misalnya gunung, eh, gunung berapi itu bisa menjati diri kita sebagai eh, pihak yang tangguh dan adaptif. Ataupun kayak misalnya kita jati dirinya dekat dengan alam. Jadi kita dekat dengan spiritualnya kita tuh kuat seperti itu. Mungkin ada yang lain. Kak Ya, Devi menurutku. nih, kayak Devi kayaknya duh banyak banget nih yang mau Wah, diomongin ya Kak Devi. Iya, kayaknya Kak Devi udah waduh, mulai mempersiapkan kata-kata nih. enggak nih. Kata-kata puitis yang berhubungan dengan alam. Waduh, kayaknya aku nggak cocok deh berpuisi di sini. Tapi menurutku emang kalau selisih bangsa itu ya, kayak Mbak Evi bilang itu emang identitas kita sebagai Indonesia. Jadi kayak Indonesia itu kan punya bermacam ragam suku, ras gitu kan. Jadi kayak untuk visualisasi bangsanya sendiri itu pasti kayak banyak juga gitu, kayak punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi emang kayaknya untuk keindahan alamnya itu emang bisa banget buat apa ya, bikin kita jadi lebih cinta dengan negeri kita sendiri juga kayak gitu. Dengan cara menjaga dan mengelolanya juga ya. Terus kan pasti banyak tuh turis yang ke sini buat lihat keindahan alam kita kan. Ya cuma balik lagi, eh, apa ya? Balik lagi ke kitanya sih untuk
menonjolkan visualisasi bangsa kita dari alam itu sendiri, ya pasti kita harus menjaga dan mengelola itu juga kan. Itu sih menurutku. Iya, betul banget ya. Berhubungan dengan alam tuh kita juga punya banyak objek wisata, gunung, pantai, kayaknya nggak usah jauh-jauh sampai keluar sana tuh sudah kaya gitu kan. Bahkan Labuan Bajo aja aku belum pernah coba. Kata itu ya, Pernah sih. Iya. Kayak gini, kayak contohnya daerah aku aja tuh di Garut udah banyak banget kan ada pantai di selatan, terus gunung, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan itu orang Ya. kayak untuk di apa sih liburan-liburan itu kayak wah orang-orang tuh antusias banget buat datang ke Garut buat menikmati alamnya itu loh, buat hiking, buat ke pantai itu jalanan macet sekali gitu kan. Indonesia tuh wow pokoknya. Indonesia tuh Kayak di keren ya. daerahku juga, daerahku di Sabang, ya di Aceh itu juga kan banyak itu, banyak apa ya, pemandangan yang bagus-bagus banget lah yang di dalam lautnya juga. Kan situ juga banyak turis ya buat diving, terus buat lihat lumba-lumba kayak gitu aja. Sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh banget kayaknya kalau mau menikmati keindahan alamnya. Kalau di Indonesia ya, soalnya kayaknya di setiap daerah itu pasti punya hidden gem, hidden bagus buat didatengin gitu. Sebagai visualisasi bangsa juga sih. Iya, iya. Terus sering kali banget kita dengar belum, maksudnya kayak Garut tuh ya tadi contohnya. Sering banget tempat kita hiking ya, gunung gunung apa Mbak Evi tadi? Gunung Cikuray Kak sama Papandayan. Oh iya, nah itu Gunung Pandayan terkenal banget tuh. Kayak tuh kalau orang ke Garut, kalau nggak main ke Gunung Papandayan tuh rasanya kayak Ada itu yang kurang Kayak ya. ada ada yang yang kurang ya, Kak. kurang. Kan sering kali tuh objek wisata tuh identik sama lokasi tempatnya gitu kan, kotaknya gitu kan. Ada tambahan lainnya dari yang lain? Atau mungkin mau berbagi pengalamannya berhubungan dengan yang berhubungan dengan alam, terus mungkin kotaknya apa yang menonjol, terus nggak ke situ kalau nggak ke sana gitu. Ada nggak? Kalau aku mah di Bandung ya, jadi nggak punya gunung, nggak punya pantai. Eh, jangan salah Kak, Bandung itu kan banyak objek wisatanya itu loh, ada Lembang gitu Oh, kan. iya, iya betul. Kalau nggak ke Mm-mm. Lembang, betul betul Ada kalau objek wisatanya juga. ya benar kalau nggak ke Lembang berarti kita belum ke Bandung ya. Ada Ciwidey, itu kan di Ciwidey ada objek wisata yang rusa itu loh. Oh iya bener-bener. Aduh aku gimana ya orang Bandung. Aku juga dari Bandung loh, Kak. Oh iya Bella. Iya. Jangan satu alamater lagi ya. Iya. Mm-mm. Oke. Ada tambahan lainnya nggak teman-teman sebelum kita tutup? Jadi kayaknya karena saking banyaknya apa ya wisata alam di Indonesia itu, kita tuh harus benar-benar mencintai dan menjaga gitu loh ya. Iya. Bener nggak Kak Anggrayan ini? Iya benar. Bener sih Kak, karena kan namanya juga alam kan kita harus jaga ya Kak. Kalau misalnya nggak kita jaga kan nanti untuk generasi ke depan ntar gimana nih, nggak bakalan ada sisanya. Jadi untuk kita nih sebagai generasi ke sekarang harus tetap menjaganya, walaupun banyak ya apa beragam banget nih di pesona alam di Indonesia ini yang bisa kita masih explore, bisa kita lihat juga. Harus kita apa Iya. ya generasikan untuk yang lainnya juga, keturunan yang lain. Ya waktu itu misalnya aku pernah tuh ke Sukabumi, ke pantainya, terus kayak banyak banget orang-orang tuh dari sana dari berbagai macam daerah tuh ke sana untuk melihat penyu gitu loh. Guys, Hmm. di untuk penyu kan nggak semua pantai ada ya. Ya, oh ternyata Indonesia ada ya. Ada penyu juga bisa melihat penyu gitu juga macam-macam. Boleh, mungkin Mbak Viola mau nambahin? Kayak udah Iya. siap-siap. Iya, jadi untuk dialog kebangsaan hari ini penting juga kita buat saling mengingatkan ya Kak, bahwa nasionalisme itu nggak hanya diwujudkan lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata kayak
untuk alam ini kita harus selalu melestarikan lingkungan ya Kak. Jadi menjaga alam bukan cuma aksi tapi juga wujud nyata bela negara. Mantap sekali, teman-teman. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Kita bela negara lewat wisata alam. Ya, Baik, seru ya kalau ngomongin soal wisata alam ya Kak ya. Seru masuk banget. banget. Karena kan hiburan ya, menaikkan endorfin ya. Boleh ada lagi yang mau ditambahin atau mau kita mungkin mau disimpulkan sama Mbak Devi. Coba Ya, Mbak Devi, kita hubungkan keindahan alam yang kita miliki dengan cinta tanah air, bela negara. iya, makasih Mbak Bayu. Jadi ya dari semua obrolan yang udah kita obrolin hari ini ya tentang keindahan alam bagi Indonesia. Jadi kan kalau ngomongin visualisasi bangsa itu kan sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin hari ini kita lagi fokus ke keindahan alam atau pesona alam Indonesia sendiri yang mana gimana pun pasti orang tuh kalau lihat sesuatu pasti wajahnya dulu kan ya. Jadi kan kalau Indonesia berarti wajahnya di sini adalah pesona alamnya gitu atau alamnya karena emang banyak banget keindahan alam yang Indonesia punya dari berbagai daerah juga dan itu berbagai macam karakteristik dari setiap daerahnya juga. Jadi kayak eh, sayang banget kalau cuma turis aja tuh yang cinta dengan alam kita. Harusnya kan kita harus lebih ya, harus lebih cinta daripada turis-turis dari luar itu sendiri. Jadi gimana tuh caranya biar kita nunjukin rasa cinta kita yaitu kayak Mbak Viola bilang tadi deh dari aksi ya pastinya. Jadi kayak nggak cuma ngomong-ngomong aja gitu. Jadi kayak ya aksi-aksi yang inilah yang bisa menjaga alam itu sendiri kayak kayak kemarin misalnya mungkin hutan kita udah banyak yang deforestasi juga jadi mungkin kita bisa reboisasi atau semacamnya jadi disesuaikan dengan kendala-kendala atau hambatan-hambatan dan tantangan yang terjadi lah gitu untuk menjaga alam ini sendiri agar agar wajah dari Indonesia kita ini nggak rusak gitu biar tetap bagus dan tetap bisa apa ya menampilkan yang terbaik lah gitu untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga, dan untuk orang-orang luar juga gitu sebagai bentuk visualisasi bangsa yang lagi kita obrolkan sekarang kayak gitu. Menurutku sih gitu ya. Yang paling penting itu menjaga sih, menjaga untuk sekarang. Itu aja sih, Mbak Bayu. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke. Jadi benar banget. Ternyata memang objek wisata itu bukan cuman sekedar objek wisata yang kita datengin, kita happy, tapi lebih dari itu itulah yang melekat pada identitas bangsa kita gitu kan, pada negara kita. Dari Yes. situlah wujud cinta tanah air kita itu ya dengan dijaga ya. Ya teman-teman semuanya, berakhir sudah isi podcast kita hari ini ya. Ternyata memang wujud cinta tanah air itu tidak harus kita pegang senjata, gak harus kita seperti zamannya pahlawan dulu lah ya, mengorbankan darah, mengorbankan banyak hal yang tidak ya seharusnya tidak seperti itulah ya sampai titik darah penghabisan. Nah, sekarang kita udah zaman modern sekarang, kita bisa mulai cintai tanah air kita dengan menjaga keindahan alam, menjaga potensi alam yang kita miliki. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.